Ini masalahnya tuh saya mau ngomong tuh langsung kamu potong. Kamu Enggak, masalahnya kan ini saya lagi berdialog dengan pakar. Sebagai pakar, Anda harusnya tahu ini cuma narasi atau memang fakta. Buat apa kalau ngomong dikit kamu potong? Lah, sebagai pakar kan Anda harus siap itu. Anda kan yang mengaku pakar. Lah kan? Bukan aku. Justru Nah, itu kebetulan saja Anda bertemu dengan orang yang kritis. Sekarang saya tanya, ini narasi atau memang fakta? Duh, jelas di situ Umar bawa kitab Taurat. Ya, mana? Dalilnya mana yang Anda maksud bawa Taurat? Jangan-jangan yang dibawa itu cuman potongan lembaran. Ya, jadi Umar itu pernah membawa lembaran kitab Taurat. Lembaran-lembaran atau potongan lembaran? Tunggu dulu. Kalau lembaran-lembaran itu berarti banyak lembaran. Kalau potongan lembaran berarti satu lembar ada potongannya gitu. Nah, intinya apa? Yang benar yang mana nih? Baiklah, saya turuti lembaran kitab Taurat. Jadi itu menjadi satu indikasi. Potongan atau lembaran-lembaran? Lembaran kitab Taurat. Potongan atau lembaran utuh? Udah dibilang lembaran. Berapa lembar? Tidak disebutkan di situ berapa lembar. Enggak disebutkan, tetapi itu Anda katakan sebagai kitab Taurat. Ya, itu menjadi satu indikasi bahwa sebenarnya para sahabat itu memang membaca kitab Taurat. Nah, tidak. Anda mengatakan para sahabat membaca kitab Taurat, ya kan? Ngomong terus, orang baru ngomong udah kamu potong. Ya, tunggu dulu. Anda mengatakan bahwa para sahabat membaca kitab Taurat. Ada nggak bukti dalilnya? Loh, tadi saya suruh admin menampilkan di sini, kamu panik. Loh, kenapa ya admin? Bukannya Anda pakar? Saya nggak bisa, saya lagi menyiarkan di tempat saya. Jadi artinya Anda nggak tahu hadisnya? Bukan tidak tahu. Nah, yaudah, kalau Anda tahu silakan bacakan aja. Misalnya An Jabir bin Abdillah, An Umar bin Khattab. Laptopnya saya pakai buat nyiarin. Oh, berarti yang Anda maksud pakar itu Anda punya filenya masih di laptop gitu? Loh, jelas dalam narasi itu tadi saya sebutkan bahwa Umar itu membawa lembaran kitab Taurat dan Muhammad marah karena Umar bin Khattab itu. Nah, itu menjadi satu indikasi bahwa kalau kamu bilang para sahabat itu tidak membaca kitab Taurat atau kitab-kitab terdahulu, itu tidak benar. Jadi kemungkinan adanya penjiplakan itu sudah pasti ada, gitu loh. Narasi penjiplakan. Enggak boleh begitu. Anda kan pakar gitu. Kalau saya kan jelas nih. Ketika kemudian para sahabat datang, ya, yang mana kemudian riwayat itu diceritakan Umar, ya kan, di situ dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengarkan orang Yahudi, ya, ada beberapa ucapan orang Yahudi yang kami kagum padanya. Lalu kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah menurutmu boleh kami mencatat sebagiannya? Itu yang dikatakan oleh Umar. An-naktuba ba'daha. Bisakah kami menuliskan, mencatatnya sebagian yang kemudian orang Yahudi itu sebutkan. Lalu apa kata Rasulullah mendengarkan itu, saudara pakar? Ya, kalau kita baca narasi itu, memang Muhammad mengatakan seandainya saja Musa hidup di zaman ini, maka dia akan menjadi pengikutku. Nah, terus apa maksudnya itu? Yang menjadi poinnya itu begini loh. Kalau kamu bilang para sahabat itu tidak pernah atau tidak melek dengan kitab sebelumnya seperti Taurat, itu tidak benar. Karena narasi Umar. Loh. Ini Edis, kita disaksikan ribuan orang loh. Di awal saya tidak pernah mengatakan itu. Malah saya bertanya dan saya mengangkat sebuah dalil dalam Al-Quran. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kan itu. Kemudian saudara mengatakan ada narasi
di dalam riwayat yang mengatakan sahabat Rasulullah itu kemudian membaca kitab Taurat. Ternyata itu tidak benar. Itu pepesan kosong. Yang ada adalah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "An-naktuba?" Dan itu, apakah aku bisa menulis ba'daha dari bagian-bagian yang diceritakan oleh orang Yahudi itu? Apakah menurutmu, kata Umar, boleh kami mencatat sebagian dari itu? Ya, nah, Rasulullah mengatakan nggak boleh. Terus narasi yang Anda bangun kemudian apa? Coba admin bisa nggak nampilkan Umar membawa lebaran kitab Taurat? Bacakan aja gitu loh, kok susah kali. Kan pakar Anda. An Jabir bin Abdullah an Umar bin Khattab. Kan begitu. Kalau pakar itu begitu. Iya, masalahnya itu kalau saya ngomong kamu potong terus. Masalahnya yang kamu ngomong itu nggak nyambung. Iya, gini loh Kipli. Pertama itu, gimana Edis? Tunjukkanlah kalau kamu itu berani ngasih waktu ke lawan bicaramu. Saya kasih Anda waktu 6 tahun lewat 2 jam. Bahkan saya kasih waktu sehari sebelum kamu meninggal untuk menjelaskan Al-Quran. Dan apabila kaidahnya benar, pasti saya akan mendengarkan. Nah, ini kan lucu-lucuan Anda. Ditanya tentang Nabi Ibrahim, diceritakan di Al-Quran, itu Rasulullah mendapatkan ilmu dari mana? Anda mengatakan para sahabat pernah membaca Taurat, kitab Taurat. Ternyata dibuktikan kagak. Cuman Umar minta izin. Ya Rasulullah, bolehkah kami menulis sebagian daripada itu? Lalu apa jawaban Rasulullah? Nggak boleh. Sekiranya Musa hidup, dia pun akan menjadi muridku. Iya, masalahnya itu saya mau ngomong itu kamu ganggu terus gitu loh. Enggak, masalahnya kamu menuduh tadi, menulis mempelajari kitab Taurat. Itu enggak benar itu. Makanya kamu itu dengerin saya dulu. Kalau kamu udah dengerin saya baru kamu ngomong. Jadi dibiarkan aja seorang yang pembohong, pendusta itu mendustai orang banyak gitu ya. Itu kan versi kamu. Lah buktinya saya tanya sama Anda, dari mana Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan ilmu tentang Ibrahim? Orang saya mau ngomong aja kamu potong. Oke. Pertanyaan simpel. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang Ibrahim? Kalau Anda mengatakan dari kitab Taurat, tunjukkan pada bagian mana kitab Taurat itu kemudian dipelajari oleh para sahabat. Udah bisa ngomong belum saya? Silakan. Ya, jadi tidak benar bahwa Muhammad menceritakan tentang Ibrahim. Yang ada adalah Al-Quran mengatakan bahwa Ibrahim itu begini dan begitu. Nah, itu dia. Ilmu yang diterangkan oleh Al-Quran itu dari mana didapatkan? Baik, didapatkan dari orang ajam. Oke, di mana dalilnya itu dikatakan? An-Nahl 103. Oke, silakan Anda bacakan. Baik, saya bacakan ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui. Itu bukan Al-Quran, itu terjemahannya. Itu yang menuliskan itu Departemen Agama. Yang diminta itu yang tertulis di mana di dalamnya itu membicarakan tentang yang Anda maksud, orang-orang yang menggunakan penutur bahasa ajam gitu loh. Kalau kita bahasa Arab, orang yang ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak sih? Sebagai pakar Anda harus membuktikan itu. Loh, apa terjemahan ini nggak berguna? Bukan, beda. Ini kita tidak sedang membahas tentang terjemahan. Kita sedang menguji kepakaran Anda terhadap kitab sucinya umat Islam. Tunjukkan kepada saya bahwa Anda betul-betul pakar. Baca surah An-Nahl ayat 103. Silakan. Jadi maksudmu ini kita ini lomba-lomba bahasa Arab? Bukan Pak, bukan Bu, bukan Tante. Saya sedang ingin membuktikan bahwa Anda adalah pakar. Enggak, masalahnya itu kamu itu mencoba. Begini loh Jo, begini. Saya kemudian diperhadapkan dengan orang, Bang Sumaka dia kesini, antum. Kenapa rupanya Pak? Saya ingin mempertemukan kamu dengan pakar Al-Quran. Oh iya, baik. Namanya siapa? Edis. Bagus. Ya, bertemulah saya dengan si Edis ini. Saya ingin membuktikan apakah teman saya ini dusta, kalau ini pakar, atau bukan. Jangan-jangan dia penipu. Nah, ternyata bukan hanya kawan saya ini yang ngaku bahwa si Edis ini pakar. Sang Edis pun sudah ada di depan mata saya, masih percaya diri kalau dia adalah pakar. Ingin saya buktikan.
Saya ingin bukti, benarkah Anda pakar? Silakan Anda membacakan kitab suci saya dalam original yang sesungguhnya berdasarkan kitab suci saya, An-Nahl ayat 103. Original kitabmu bukan ini. Enggak peduli, aku enggak peduli. Saya ingin Anda membacakan Al-Quran. Iya, ini yang saya bilang metode untuk mengulur-ngulur waktu. Bukan Pak Ini Edis, Mbak Edis, Paman Edis, Om Edis, kalau Anda pakar nggak usah tunggu lama-lama. Baca, Iqra. Baiklah. Kalau kamu memaksa untuk membaca Arabnya, silakan. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'alimuhu basyarun lisanul lazi yulhiduna ilaihi ajamiyu. Nah ini, jadi ada kata-kata ajam, ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya. Oke. Diajarkan oleh. Anda bisa baca teks Latin berarti, ya bagus. Nah sekarang sebagai pakar, anu aja lah, baca huruf hijaya aja lah kalau kayak gitu. Kelasmu dari dulu kayak gitu terus, nggak anak kelas. Enggak, bukan gitu. Seorang pakar baca Quran kok kayak gitu modelnya. Kamu kok ini, Anda masih muda, tapi baca Quran kayak orang stroke. Memang yang tasdid tidak tasdid, yang dhammah tidak dhammah, yang fathah tidak fathah, matnya 2 ketukan jadi 1 ketukan. Ini Anda kena stroke atau apa? Baik, saya bisa jawab atau mau takut lagi nanti? Boleh. Kenapa umat muslim itu ketinggalan, tidak tahu Quran itu? Karena enggak apa-apa. Yang penting mereka usia 3 tahun sudah tahu original teks kitab mereka dan tidak mudah ditipu. Udah panik lagi kan? Enggak masalah. Sekarang masalahnya Anda usia sudah 47 tahun, sedikit lagi modar, tapi ternyata membaca kitabnya umat Islam aja nggak mampu. Tapi Anda pakar katanya. Sudah saya bilang, kalian tidak paham Quran karena habis waktunya cuman untuk belajar. Enggak apa-apa. Kami nggak ngerti artinya pun nggak apa-apa. Yang penting membaca kitab suci kami itu adalah sebuah pahala. Nggak masalah bagi kami. Kita gitu loh. Nggak masalah bagi kami. Yang sekarang yang jadi masalah itu muncul kakek-kakek mengaku pakar Quran tapi nggak bisa baca Quran, cuman bisa baca Latinnya. Sehingga muncul nampak kelihatan kali domanya tidak jelas, tanwin yang nggak jelas. Oke baik, syarat kamu tampilin lah ayat Quran yang lain suka-suka kamu yang mana tampilin di layar biar kita enggak, bukan masalah mau Anda itu bisa baca Latin atau tidak. Yang pasti Anda itu tidak boleh ngaku pakar karena membacanya pun nggak bisa. Kita menurus perspektif kamu. Saya ini sedang mendengarkan. Coba teman-teman dengarkan saudara Edis. Siapa yang bisa membaca Quran di sini? Coba angkat tangan, teman-teman Muslim. Belum membaca Quran. Saya tunggu, sabar. Anda dengar. Siapa yang bisa bantu saya baca Quran di sini, teman-teman? Bang Erwin bisa? Kan lomba baca Quran akhirnya. Kitab sucinya umat Islam begitu, bosku. Ini bukan Bible. Teman-teman Muslim ada yang bisa bantu saya baca Quran? Insya Allah. Saya bisa bantu. Itu Pak Nopaceng juga bisa. Oke, silakan Anda baca Quran. Saya ingin dengarkan 1 kalimat. Kalau salah pasti saya tegur. Silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Stop. Tahu nggak teman-teman apa keliruannya makhraj huruf daripada cara membaca yang dilakukan oleh saudari kita ini? La. Itu surah apa? Al-Baqarah. Nah, coba diulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi tasdidnya di ujung baca tadi itu nggak jelas, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Harus tasdid
huruf ya itu tasdid. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu harus jelas itu. Ikhfa. Idgham mimiknya jelas. Iklabnya harus jelas. Gak boleh keliru cara baca itu. Karena kenapa? Ada kajian tajwid, metode baca tulis Al-Quran. Itu baru pakar kalau ngerti sampai di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tasdid. Iya. Itu loh Edis. Nah sekarang coba anda baca tadi itu. Iya. Ayat kursi coba. Al-Baqarah ayat 255. Iya, jadi memang begini ya. Saya itu baca Quran itu bukan mau cari amal. Bukan mau cari benar tajwidnya. Oh, berarti Anda bukan pakar. Menurutmu memang bukan pakar. Nah, Tidak terus menurut Anda ini apa? Pakar Al-Quran? Jelas dong. Loh, kalau pakar Al-Quran berarti Anda bisa baca. Loh, kalau cuma baca-baca doang saya nggak perlu harus begitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Coba saya tanya sama Anda. Coba saya tanya sama Anda, Edis. Saya tanya. Coba Anda baca kolbun. Apa? Kolbun. Kolbun. Ya. Coba. Ya kolbun. Apa artinya? Kolbun artinya anjing. Yang Anda sedang bacakan itu hati, kolbun. Kalau kalbun itu baru anjing. Nah itulah celakanya kalau Anda membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidahnya. Mampus. Kemudian Ya, Anda mengaku pakar. Jul, Nggak bisa, Edis. Nggak boleh. Ini kamu panik ini kayaknya dari tadi kamu ngomong terus nggak. Oh, panik lagi. Ya udah. Kenapa? Ya udah, anggap saja Anda pagar, nggak masalah. Kembali kepada An-Nahl ayat 103. Jadi Anda tidak mampu membaca kecuali Latinnya, ya kan? Nah, sekarang masuk ke dalam intinya. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Panik kan? Kok panik pula? Dengar dulu. Anda nggak bisa baca Al-Quran, kok panik? Justru saya memaafkan Anda ini. Jul, kalau kamu tidak panik, kamu kasih saya bicara. Jangan kamu. Enggak, begini Edis, kita simpulkan Edis, kamu dalam sisi membaca Quran kamu nggak sanggup. Memang bukan itu. Itu gugur sudah tuh. Kau sebagai pakar, pagar, yes, pagar makan tempo, nggak apa-apa. Nah sekarang karena kamu nggak sanggup di situ, saya maafkan. Sekarang pindah ke inti An-Nahl ayat 103. Yang panik siapa? Kamu atau saya? Nah, kan ngomong terus kan? Kamu macam perempuan memang dari dulu. Loh, harus digituin kamu. Sekarang yang panik kamu atau saya? Karena kamu panik kalau saya ngomong. Saya paniknya kenapa? Kira-kira? Kamu ganggu terus kalau saya ngomong. Enggak, saya paniknya karena apa? Karena kamu nggak mampu membaca kitab saya sampai saya panik. Ya udah, nggak apa-apa, saya panik. Nah sekarang pindah ke sesi kedua. Saya maafkan kekhilafanmu, ternyata kamu nggak bisa baca kitab saya. Sekarang pindah ke sesi kedua, masuk ke inti An-Nahl 103. Silakan. Kamu aja lah yang ngomong. Saya ngomong juga nanti kamu potong kok. Kok panik disuruh membahas inti daripada An-Nahl 103? Saya ngomong kamu potong. Gimana mau ngomong? Ya, sekarang kita pindah ke sesi kedua. Aku maafkan ketidakpahamanmu terhadap original teks Quran. Sekarang masuk ke dalam An-Nahl 103 yang kamu maksud. Silakan. Tuduh kepada Muhammad di sini menurut ayat ini. Silakan. Ya, apa dituduh? Kamu saya tanya, apa dituduhkan kepada Muhammad? Yang nuduh siapa? Orang-orang yang hidup di zaman Muhammad yang menjadi. Siapa itu Muhammad? Hidup sejaman dengan bukan orang seperti kamu dan saya. Oke, baik. Jadi kemudian Anda mengatakan orang-orang yang ada pada zaman itu menuduh Rasulullah belajar dari penutur ajam. Kan begitu? Kamu ngerti nggak apa itu orang ajam? Kok jadinya saya yang ditanya? Bukannya saya yang harus bertanya kepada Anda? Ngaji. Kamu itu ngertinya ngaji. Bukannya yang pakar di sini Anda, bukan aku. Saya jelasin. Orang ajam artinya adalah orang asing. Nah, orang ini dia itu bisa berbahasa Arab tapi tidak lancar. Oh ya.
Terus? Muhammad mempelajari Quran ini dari orang-orang ajam ini. Oke, jadi menurut saudara, hal ini menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh orang asing, gitu. Betul. Orang asing yang mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Nah, oke. Sekarang boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya apa bukti bahwa orang asing ini benar-benar mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW tentang Ibrahim? Silakan. Ya, dengan adanya kosakata atau bahasa ajam itu sendiri di dalam Al-Quran, seperti Ibrahim. Ibrahim ini bukanlah lafaz atau kosakata bahasa Arab. Karena kalau kosakata Arab itu ada artinya dalam bahasa Arab. Oh gitu. Seperti misalnya Sudarmono, itu bahasa Jawa, ada artinya dalam bahasa Jawa. Jatmiko itu bahasa Jawa, ada artinya dalam. Kalau Ibrahim ini bahasa Arab, apa artinya Ibrahim ini? Jadi semua nama di dalam bahasa yang Anda tahu ketika nyebut nama itu ada artinya gitu. Oh, orang-orang zaman dulu seperti itu, tidak seperti Ibrahim ini menurut Anda dari bahasa apa, Ibrahim? Jadi sebenarnya naskah mentah Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada kasroh. Ya, itu tahu. Yang saya tanya kepada saudara, nama Ibrahim ini dari bahasa apa? Ya, sebenarnya itu dari bahasa Ibrani ya, dari kata Abraham yang artinya bapak banyak bangsa. Hanya gitu. Jadi Abraham itu artinya banyak bapak gitu ya? Bapak banyak. Nah, jadi dulu namanya itu yang diganti menjadi yang artinya bapak banyak bangsa. Nah, ya, makanya itu bukan ayah bapak yang dimuliakan, bukan? Bukan. Jadi begini, dulu tidak ada harokatnya. Jadi itu bisa Ibrahim, bisa karena coba Anda buktikan itu yang Anda ceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang asing tentang penyebutan nama Ibrahim itu tertulis di mana itu? Iya, dari klaim Al-Quran itu sendiri yang mengklaim enggak, Al-Quran ini kan disusun kemudian. Maksud saya sumber penulisan Al-Quran yang Anda maksud tertulis Abraham itu di mana? Iya, makanya kamu dengerin tadi kan udah saya bilang naskah mentah Al-Quran itu kan tidak ada harokatnya. Jadi huruf bukan masalah Al-Quran. Al-Quran itu udah jelas tidak memiliki tanda baca. Oke. Yang jadi masalah sekarang ini adalah sumber Al-Quran yang Anda katakan munculnya nama Ibrahim itu disebabkan karena orang-orang terdahulu mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang sebuah kata yang artinya bapak sejumlah besar bangsa, kan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, itu tertulis di mana? Ya, misalnya ini tertulis di mana Rasulullah belajar tentang Abraham? Di mana itu tertulis? Sudah dibilang kan? Gimana sih? Tertulis di mana? An-Nahl 103. Yang di An-Nahl itu tuduhan Anda bahwa ini indikasi Rasulullah belajar bahasa asing dari orang asing. Ya kan gitu. Nah sekarang untuk membenarkan tuduhan Anda dan tuduhan orang-orang yang menuduh Rasulullah, coba Anda tunjukkan itu tertulis di mana bahwa memang Rasulullah pernah belajar bahasa asing kepada orang asing. Itu di mana tertulis? Nggak ada remu. Orang lagi jelasin kamu. Nggak usah. Kamu kalau ditanya apa sebagai pakar jawab dong. Di mana tertulis kitab apa namanya Rasulullah belajar pada orang asing? Udah dibilang Al-Quran An-Nahl 103 kok. Al-Quran itu An-Nahl itu yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang yang ada pada zaman itu. Benar. Yang mana dikatakan di situ dia diajari oleh Bal'am, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana tertulis kitabnya. Kitab apa yang Anda pelajari di mana tuduhan ini bisa dikatakan sebuah tuduhan yang benar. Silakan. Oh, mohon maaf Bang Juma, mohon maaf Gurunda. Ya. Itu kok agak gerutuk-gerutuk ya suaranya Gurunda ini.
Saya ya? Iya. Bukan saya kayaknya, Bang. Bukan ya? Ayo, Dis mungkin coba mute dulu, Dis. Mute dulu, Dis, biar ketahuan. Oh, Edis. Iya, itu tanda-tanda udah mengabur itu biasanya. Keluar dulu, Dis, baru masuk lagi. Karena ada juga info yang saya mau sampaikan ke ini. Ya, ulangi lagi kayak yang tadi. Keluar dulu, baru masuk lagi. Karena noise ini. Handsetnya dicabut aja Bang Hamba. Handset dicabut dimasukkan lagi. Nggak bisa katanya. Tetap gitu. Itu biasa pengaruh Zoom juga. Tuh, apa ya. Nanti kalau dia masuk bisa bagus lagi. Bang Juma, gini Bang Juma. Tadi itu Bu Uti minta dijadwalkan nanti lawan Josel, tapi Pendeta Jose juga mau nanti malam. Jadi biar dia duet aja sama Bu Uti kalau gitu. Bang Juma bisa ini mendampingi Josel untuk duet juga karena mereka itu kan duet juga nantinya. Jose, bisa aja Bang. Yang penting saya habis belajar dulu sama pakar ini karena saya butuh ilmu dari dia gitu dulu. Nanti malam jam 8.20. Shalom Bang Juma. Jam 9. Oh iya ya. Ini dari kekristenan juga ini Bang Juma. Shalom Bang Juma. Iya, salam. Bang Juma, aku boleh tanya ya? Apa itu? Menurut Bang Juma, Maria dan Yesus itu adalah sosok yang sama atau bukan? Maria dan Yesus Yesus merupakan sosok yang sama atau bukan? Menurut saya bukan, satu perempuan, satu laki, satu ibu, satu anak, beda lah. Enggak, maksudnya dalam perspektif Islam dan Kristen. Iya, sama-sama manusia. Bukan, maksudnya dalam pandangan Islam ya. Maria Yesus itu sama enggak dengan Maryam dengan Nabi Isa gitu maksudnya ya. Betul Bang Juma. Nah, itu mungkin boleh kita tanya kepada ada pakar Al-Qur'an di sini. Enggak, aku bertanya ke Bang Juma. Iya, jadi begini ya. Pertama-tama begini. Kita dengarkan dulu. Iya, kita dengarkan dulu. Disimpan dulu ya pertanyaannya, Pak. Kita dengarkan dulu si pakar ini, pakar Kalambo-Lambo. Ya, lanjut Bang, lanjut. Iya, sebelum gini ya. Pertama-tama, kalau kita menganggap bahwa Isa itu bukan Yesus, maka Isa itu nanti akan menjadi sulit kesejarahannya. Gitu loh. Kalau itu tidak disamakan dengan Yesus, umat Muslim akan kesulitan mencari kesejarahan dari sosok Isa ini, di mana dia lahir, dia ini hidup di mana, orang mana. Ya. Tapi kalau kita baca, itu tentu ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya, contoh-contohnya. Enggak, tunggu dulu lah, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Bang. Kalau di Al-Qur'an kan bukan berbicara mengenai sejarah karena bukan kitab sejarah. Yang kitab sejarah itu kitab Anda. Kalau saya tanya sejarah hidup Yesus usia 12 sampai 29 tahun lengkap nggak di kitab Anda? Tidak ada. Tapi buku sejarah gimana itu ceritanya? Iya, sejarah itu kan menceritakan apa yang mau diceritakan. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Berarti kitab Anda yang tidak lengkap berarti ya. Ya, Bible tidak pernah mengklaim bahwa ya kalau begitu jangan Anda mengatakan Al-Qur'an tidak akan lengkap tentang Isa sementara Yesus pun tidak lengkap di kitab Anda, kan malu Anda. Quran mengklaim bahwa itu kitab lengkap menjelaskan segala sesuatu. Nenekmu kiper, di mana Al-Qur'an menerangkan dia lengkap menceritakan Nabi Isa, di mana? Iya, di dalam An-Nahl 89 itu disebutkan. Coba Anda tunjukkan An-Nahl 89 apa yang dikatakan di situ An-Nahl 89. Ada cerita tentang Nabi Isa. Saya tampilkan ya An-Nahl 89 ya. Di sini disebutkan. Silakan. Dan kami turunkan kitab kepadamu. Terjemahan An-Nahl 89. Oke, terjemahan An-Nahl 89 bukan Al-Qur'an, An-Nahl bukan terjemahan. Gitu dong. Terjemahan An-Nahl 89 dikatakan begini. Ya, kami turunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu
Di Quran, ya kalau Zulkifli dan kawan-kawan tentu tidak percaya Al-Quran, karena Al-Quran katanya tidak menjelaskan segala sesuatu. Tapi Quran sendiri mengatakan bahwa Quran ini menjelaskan segala sesuatu, walaupun kata Zulkifli tidak, gitu loh. Betul nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Ini Al-Quran di sini Anda bisa memahami bahwa segala sesuatu yang diceritakan ini terkait sejarah, betul? Segala sesuatu itu apa sih? Definisi segala sesuatu apa? Ya enggak, definisi segala sesuatu itu kan Anda harus melihat konteks daripada ayat ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda. Ini menjadi petunjuk. Apa petunjuknya kemudian? Bukan tentang sejarah ini berbicara mengenai hukum-hukum. Keterangan tentang hukum-hukum halal dan haram, pahala dan hukuman dan sebagainya. Bukan berbicara mengenai sejarah, bukan berbicara mengenai tentang geografi seseorang. Iya, segala sesuatu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Al-Quran harus menceraskan seperti itu, berarti Al-Quran ini Anda akan temukan di dalamnya Adam, anaknya, cucunya, sampai kepada manusia terakhir nanti. Kalau itu yang Anda pahami. Yang dikatakan Al-Quran di sini, likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin, artinya petunjuk yang terkait dengan hukum-hukum. Bukan tentang biografi orang, sorry. Iya, segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum halal haram, pahala dan hukuman dan yang dijelaskan, yang dimaksud berarti sini. mau diedit ayatnya? Bukan mau diedit. Yang Anda gunakan tadi itu kan terjemahan. Likulli syai' wa hudan, petunjuk. Petunjuk di sini wa rahmah. Ini adalah rahmat petunjuknya, wa busyra lil muslimin. Petunjuk bagi orang muslim berarti terkait dengan hukum-hukum, bukan terkait dengan biografi seseorang. Baik. Likulli syai' itu apa artinya? Lah, kan bukan cuma dua kata itu, Bonyok. Kan di situ diterangkan wahudan, petunjuk, wa rahmah, wa busyra lil muslimin. Panik kan kamu? Kok jadi panik lagi? Saya menjelaskan kitab saya berdasarkan isi kandungan kitab saya. Kamu menjelaskan berdasarkan terjemahan. Oke lah, gini aja. Kalau kamu gentle, kita atur pakai waktu. Kalau kamu gentle. Apaan sih, Edis? Ya, membaca kitabku aja kamu nggak bisa. Nggak layak sebenarnya Anda itu dialog denganku. Nggak layak. Anda itu layaknya dialog dengan anak saya. Anak saya pun nggak layak sebenarnya. Anda membahas kitab saya, Anda nggak bisa baca. Gimana itu? Ini aja. Likulli syai' Anda katakan semuanya. Berarti Al-Quran juga menceritakan tentang biografi Jokowi. Gitu. Oh, jelas harus. Karena di situlah sesatnya lu. Di situlah butanya kamu. Dia mengklaim segala sesuatu. Di situlah. Ya udahlah ya. Berarti kamu nggak bisa diajak dialog secara baik-baik karena ilmumu itu sempit. Bukan. Dalilnya mengatakan wahudan, petunjuk. Loh, wa itu apa sih? Definisi wa itu apa? Wa itu dah. Ini dan kata penghubung. Oke. Dia bisa nggak dengan yang sebelumnya? Bisa. Likulli syai', segala sesuatu. Wahudan wa rahmah wa busyra lil muslim. Berarti terkait dengan wahudan, terkait dengan rahmat, terkait dengan wabusyra, lalu terkait dengan siapa? Objek siapa? Lil muslimin. Panik kan begitu? Panik kan. Dan itu malah justru kok panik pula, Nyong? Nggak ada yang panik, Nyong. Ini bercerita tentang segala sesuatu yang menjadi petunjuk bagi orang-orang muslim. Kok jadinya Al-Quran itu menceritakan tentang buku biografi Isa, sedangkan kitabmu saja yang diceritakan menurut penelitian orang-orang yang entah siapa, dia menceritakan tentang biografi Yesus usia 12 tahun sampai 29 tahun. Kok kamu nuntut di Al-Quran harus ada biografi? Jadi gitu aja pesan saya sama kamu. Kalau kamu gentle, atur pakai waktu. Enggak layak seorang Suma dialog sama kamu. Pakai rok. Kamu yang pakai lipstick. Pakai rok lah kamu lah. Lah, bukan begitu, Edis. Gini, Edis, gini. Saya terangkan sama kamu, Edis.
Apakah layak seorang yang waras menyiapkan waktu untuk berdialog sama orang gila? Dari tadi kamu ngobrol Enggak sama saya dong, panjang lebar. enggak dong Edis, enggak dong, enggak, maaf Edis, maaf. Justru enggak dari awal dong, kamu baru tanya sama enggak saya. dong Edis, enggak dong. Masa iya ada Pak RT disiapkan waktu timer untuk dialog sama orang gila? Enggak dong Edis, jangan gitulah. Ya Edis ya, Anda tadi membahas tentang An-Nahl 103. Ketika dibahas ternyata Anda hanya baca Latin. Lalu kemudian Anda saya minta, kemudian ada Dewa Penolong masuk bertanya kepada saya tentang Isa dan Maryam. Padahal tadi kita sedang menguji kepakaran Anda yang adalah pakar ngibul, yang menuduh tentang Rasulullah belajar kepada orang asing. Anda tidak bisa menunjukkan mana bukti bahwa dia belajar kepada orang asing. Ada enggak data-data itu? Wah, ada jelas. Mana coba tunjukkan, silakan. Ya, misalnya. Kok misalnya lagi? Oi, Anda itu pakar atau apa sih? Kok misalnya Anda dimintai bukti? Kok jadi misalnya? Kok gitu jadinya memberikan bukti? Anda harus kasih bukti yang absolut. Anda menuduh Rasulullah belajar pada orang asing. Tunjukkan siapa orang asingnya, siapa yang melihatnya, tertulis di kitab mana, kan begitu. Bukan saya yang menuduh itu, yang menuduh. Lalu siapa yang menuduh itu? Orang-orang yang hidup sezaman dengan dia. Iya, nah sekarang Anda mengaminkan itu. Saatnya di zaman modern ini, zaman digital ini, Anda buktikan bahwa Rasulullah memang pernah belajar. Ini buktinya. Oh jelas, buktinya. Mana buktinya? Ini kan tuduhan. Orang yang membawa tuduhan harus membuktikan bukti-bukti itu mana? Ini kan tuduh, Anda kan menuduh. Orang ini mencuri ayam. Diceritakan di koran, mana buktinya kalau orang ini mencuri ayam? Mana? Boleh dijawab. Apa buktinya? Boleh dijawab. Apa buktinya? Boleh dijawab nggak? Iya, mana buktinya? Iya, boleh dijawab nggak? Mana buktinya? Misalnya. Nanti dijawab kamu. Kan itu begitu. Mana buktinya bahwa tuduhan ini benar? Misalnya. Buktinya adalah didapatinya bahasa-bahasa ajam di dalam Quran. Loh, kok jadinya kayak begitu? Loh, kok jadinya kayak begitu? Dulu makanya. Kamu baca. Enggak, ini Al-Quran, bahasa Semitik, bahasa Abrahamaik. Kalau kemudian bahasanya itu ada kesamaan dengan bahasa-bahasa sebelumnya, kok jadi menjadi tuduhan? Kok jadi gila kayak begini kau? Sekarang coba kamu kasih bukti di luar daripada yang kau tunjukkan bahwa Al-Quran ada kata-kata asing di dalamnya. Yang lain dong, yang lain. Ini bisa dijawab nggak? Misalnya, coba. Ya, kamu panik. Misalnya, sebagai pakar kok diajarin gimana sih? Mana kepakaran Anda mana? Kepakaran Anda buktikan. Kepakaran Anda mana? Baru kamu ngadepin saya pakai waktu. Kepakaranmu mana? Selama kamu ngadepin saya pakai waktu, babak belur kamu habis saya bikin. Apanya yang babak belur? Yang saya tanya mana buktinya? Misalnya. Misalnya. Mana buktinya? Cuman modal besar suara doang kamu mah. Iya, kasih buktinya sekarang. Saya harus gini karena yang saya hadapi adalah orang yang mengaku pakar. Tapi ternyata kamu disaksikan ribuan orang membaca kitabku aja kamu tidak sanggup. Sekarang aku pakar. Kamu kan bisanya cuma ngaji, isinya kamu nggak tahu. Nah sekarang kamu bisa ngaji nggak? Untuk apa? Buat saya nggak ada gunanya. Untuk memahami Quran, pintunya harus kau tahu dulu. Oh, nggak ada. Oh, nggak bisa dong. Buktinya kamu babak belur sekarang. Mana tunjukkan bukti bahwa Al-Quran itu dipelajari Rasulullah dari orang asing? Mana? An-Nahl 103. 103 itu tuduhan. Itu tuduhan orang-orang. Dan tidak ada bukti bahwa dia belajar kepada orang-orang. Sekarang kamu mampu memberi bukti enggak? Mampu. Nah, coba silakan kasih bukti. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Jangan katakan misalnya. Kamu potong buktinya mana? Satu. Kamu potong terus. Bukti. Kamu mau kasih bukti atau tidak? Rokim itu bukti salah satunya. Rokim apa? Rokim. Apa itu Rokim? Ya kan kamu nggak tahu kamu Rokim. Enggak, saya tanya kepada pakar. Rokim itu apa? Rokim itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 9.
Oke, jadi cuman kata rokim aja, Oh, banyak. cuman kata rokim aja. Banyak. Dari kata rokim itu kemudian Rasulullah menceritakan tentang Nabi Ibrahim gitu. Oh, banyak. Nah, tuh, oke, rokim apa lagi? Al-Ab. Al-Af, oke, Al-Af, rokim apa Dalam lagi? Dalam surat Abasa. Ya, terus apa lagi? Tut. Ya, terus apa lagi? Oh, banyak. Saya sebutkan satu-satu. Nah, Satu-satu kok banyak? aja. Banyak apa? Baru 3. Baru 3. Satu-satu aja dibahas dulu. Enggak, baru 3. Al-Quran itu 6.000 ayat lebih loh. Bukan Oh, kata banyak. loh. Al-Hawaya. Al-Hawaya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nama-nama nabi-nabi. Nah, justru itu yang ditanya. Dari mana Rasulullah tahu ini tentang nama-nama nabi? Dia dari orang Ajam. Orang Ajam. Mana buktinya? Orang Quraisy mana tahu? Iya, mana buktinya Rasulullah belajar kepada orang Ajam ini tentang Ibrahim? Mana buktinya? Al 103 udah dibilang. Loh, nenekmu kiper. Ini An-Najm 103 An-Nahl 103 membahas tentang tuduhan orang-orang. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang asing kepada Rasulullah. Kan begitu dalilnya. Apa jawaban? Ya Quran? kan? Iya, jawaban Quran apa? Ya kan? Iya. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Iya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jawaban Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak diajarkan oleh orang Ajam, diajarkan oleh Rohul Kudus. Itu jawaban Al-Quran. Bukan itu jawaban. Nah, kalau Anda mengatakan Al-Quran diajarkan oleh orang Ajam, orang asing, saya tanya kepada Anda, buktikan Rasulullah Muhammad SAW belajar tentang sejarah Ibrahim dari orang Ajam ini. Mana buktinya? Udah jelas di situ disebutkan. Ada Dimana? seorang bernama Yasar, satu lagi bernama Jabbar. Mereka berdua membaca Taurat. Rasulullah seringkali duduk bersama mereka. Hal itu membuat orang berpikir bahwa Muhammad duduk bersama-sama mereka untuk belajar mereka. Itu di dalam belajar apa? Ibnu Jarir. Hah? Oh, berapa tahun Rasulullah belajar sama mereka tentang Al-Quran isi Quran? Berapa tahun? Nanya berapa tahunnya? Loh, ini Al-Quran 6.600 ayat dan ditemukan oleh ilmuwan kebenarannya hari ini. Saya ingin tahu berapa tahun Rasulullah belajar kepada orang asing ini. 6.600 orang ayat diulang-ulang aja kok, ulang-ulang terus itu terus kok yang dasar kunyuk. Saya tanya samamu, berapa tahun Rasulullah belajar ke orang asing? Tidak disebutkan berapa tahunnya. Oh, nggak disebutkan. Oh, jadi kau ketampar di situ. Kenapa ketampar? Memang nyata. Anda mengatakan dia belajar kepada orang asing. Iya. Berapa hari? Tidak disebutkan berapa harinya. Berapa jam? Nggak disebutkan. Berarti menurut Anda Al-Quran ini seutuhnya belajar ke orang asing? Tidak semua. Lalu selebihnya dari mana? Iya, perkataan Muhammad. Oh, yang mana contohnya perkataan Muhammad? Yang mana contohnya? Kan disebutkan bahwa Quran itu sesungguhnya adalah perkataan Rasul yang mulia. Oh, itu tuduhan lagi? Kok tuduhan lagi? Memang Quran. Lalu dari mana Anda bisa tahu itu? Loh, kan ayat Quran kan ngomong Quran. Oh, itu kan tuduhan.